dicek, bisa diikuti yang online slide-nya. Sudah terlihat, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman. Sehingga kita berusaha untuk mensyukurinya dengan cara apa? Dengan terus belajar Islam ini dengan yang sesungguhnya, ya. Islam itu adalah agama ilmu dan amal. Di antara yang akan kita ilmui pada hari ini adalah tentang sholat. Dan kita tahu sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Sehingga sholat bagi seseorang yang muslim atau muslimah, laki dan perempuan yang Islam, harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya pernah menyebutkan seorang sholat itu bisa mendapatkan sepersepuluhnya pahala, sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, ya seperlima, seperempat, sepertiga atau setengah, atau dia akan sempurna pahalanya sesuai dengan kualitas yang ada pada sholat ya tersebut yang diamalkan, baik lahirnya maupun batinnya. Sebelum kita masuk, ya kita materinya berdiri dan takbiratul ihram dalam sholat ini adalah rukun ya, sudah masuk arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Di antaranya adalah berdiri al-qiyam dan takbiratul ihram. Baik, sebelumnya kita masuk ke pembahasan muqaddimah dulu tentang bahasa Arab. Kebaca nggak ini? Angka 1. Apa bahasa Arabnya angka 1? Wahidun, Ustaz, Wahidun. terlihat. Wahidun. Ada Mas Wahid nggak ini? Ada Mas Wahid. Wahid itu berarti 1 ya. Wahidun. Kalau wahidun itu ada kelanjutannya, ya. Kalau wahidun ada kelanjutannya, 1, 2, ya itu artinya 1. Pertama, kedua, nanti kalau pertama, kedua itu urutan, nanti beda lagi. Tapi ada satu kata yang tidak ada kelanjutannya. Qul huwallahu ahad. Nah, ahad itu esa. Esa atau 1. Esa nggak ada kelanjutannya. Kalau wahid 1 ada kelanjutannya. Kalau ahad tidak ada kelanjutannya, 1. Esa, tidak ada duanya. Baik, kalau wahidun ada kelanjutannya, isnani. Nah, yuk ikuti, wahidun, isnani, Isnani. salasatun, arba'atun, khamsatun. Baik, ini saja. Hafal nggak? Coba wahidun, isnan, salasatun, arba'atun, khamsatun. Hari pertama namanya ahad ya.
bahasa Arab ya. Kalau hari kedua, Isnin jadi Senin. Isnani jadi Senin. Jadi Senin itu bukan hari pertama. Hari pertama Ahad. Senin, Isnan. Dari bahasa ini Senin ini. Salasa Selasa. Arba'ah Rabu ya. Rabu itu hari keberapa? 4. Khomsah. Khomsah nggak ada Jumat ya. Jumat. Ya, hari ke-6 Sabtu ya. Sabtu. Khomsah ya. Iya benar, Khamis ini. Khamis. Yang ke-6 itu Jumat, kemudian yang ke selanjutnya Sabtu. Ya, kembali lagi ke Ahad. Ya. Khusus untuk Sabtu ya. Khamis yang kelima Sabtu, yang keenam Ahad kembali lagi. Ya, kembali lagi. Baik. Lanjut ke doa. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ikuti. Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Doa sapu jagat tiap hari antum kita baca ini ya. Rabbana ya Rabb kami atina berikan kepada kami dunia kami fit dunya hasanah ya, dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang baik, wa qina adzabannar dan cegahlah kami dari siksa kubur. Peliharalah kami dari siksa kubur, neraka ya. Ya, siksa neraka. Baik. Lanjut ke poin bahasa. Ini poinnya. 1 berdiri, 2, 3, 4, 5. Nanti akan kita bahas satu persatu. Insyaallah. Muqaddimah. Baik, kita masuk ke arkanus shalah. Arkanus shalah. Rukun salat. Apa yang dimaksud dengan rukun? Ada rukun, ada wajib salat, ada sunnah salat ya. Nah, ini rukun sekarang kita masuk ke rukun. Rukun salat adalah setiap perkataan perbuatan. Perkataan, bacaan. Jadi salat itu ada gerakan, ada bacaan. Nih, perkataan, bacaan, atau perbuatan, gerakan yang akan membentuk hakikat salat. Dan ini ya, kalau tidak dibaca, kalau tidak perbuat, maka salat itu tidak ada hakikatnya. Hakikatnya tidak ada. Jika salah satu daripada rukun ini tidak ada, maka sholat pun hakikatnya tidak ada secara syariat. Dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Maka rukun harus dilakukan, baik perkataan maupun perbuatan. Kalau tidak sah. Ya, tidak sah. Ya, kalau tidak dilakukan rukun tersebut, maka tidak ada hakikat daripada sholat tersebut. Makanya orang yang meninggalkan rukun itu, kalau secara sengaja ditinggalkan, maka batal sholat itu. Ya, berdasarkan ittifaq, kesepakatan para ulama. Tapi kalau ditinggalkan secara lupa atau tidak tahu, maka ketika dia masih dalam sholat itu, masih ingat, ya, maka dia ulangi dalam sholatnya. Ya, dia ulangi. Kalau memang tidak ingat, ya sampai selesai sholat, maka tidak sah sholatnya. Diulangi lagi sholatnya dari awal. Ya, baik. Di antara rukun sholat adalah berdiri. Berdiri ini rukun sholat. Takbiratul ihram demikian juga. Ini yang menjadi pembahasan. Ya, berdiri dan takbiratul ihram. Nanti banyak ya rukun-rukun sholat yang lainnya. Ini kita cukupkan di sini berdiri dan takbiratul ihram. Ya, ada beberapa hal yang berkenaan berdiri dan takbiratul ihram yang perlu diketahui oleh masyarakat. Sebelum berdiri dan takbiratul ihram ada satu rukun juga namanya niat. Sudah kita bahas ini niat. Niat dalam sholat, dalam hati ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Berdiri dalam sholat dan dalilnya. Baik. Tidak ada khilaf para ulama ya, tentang wajibnya berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Apa hukumnya? Berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu, hukumnya wajib. Kalau ada orang
ya, yang mampu berdiri namun mengerjakan sholat fardu dengan duduk, maka sholatnya apa? Tidak sah. Jadi saya ulangi. Berdiri dalam sholat fardu. Sholat apa? Sholat fardu. Sholat fardu itu sholat apa aja? Maghrib. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, 5 nih. Wajib hukumnya. Kalau ada yang mampu berdiri tapi sengaja duduk waktu sholat apa? Sholat fardu, maka sholatnya tidak sah. Ya. Nih sudah dapat 2 kan? Antum. Nah, insyaallah ya. Ini begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Rusdi, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik. Berdasarkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah salat-salatmu, hafizu 'alas shalawat. Salat-salatmu pelihara. Ya, semua salat. Was shalatil wusta dan demikian juga salat wusta ya, salat asar. Waqumu, nah nih lihat, waqumu dan berdirilah ya dalam salat lillah untuk Allah dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Di sini Allah mengatakan qumu berdiri pada ayat merupakan fiil amr. Ini adalah fiil amr, kata kerja bentuk perintah dari Allah. Ya, jadi fiil itu dalam bahasa Arab ada 3 fiil madi, fiil madi, kata kerja bentuk lampau, fiil mudhari, kata kerja bentuk sekarang, ya, sedang, ya, dan fiil amr. Dan fiil amr. Fiil amr itu adalah kata kerja bentuk perintah. Kalau bahasa Inggris mungkin kata kerja dibagi menjadi berapa, Mas? Kata kerja itu. Bentuk lampau, sedang, dan akan datang ya. Ya, kalau yang akan datang dalam bahasa Arab itu fi'il mudhari maksudnya. Sedang dan akan datang maksudnya fi'il mudhari. Dan kata kerja perintah dalam bahasa Arab itu dipisahkan sendiri, fi'il amr namanya. Kata kerja bentuk perintah. Dan kata kerja bentuk perintah kalau dalam ayat dalam hadis ini dalam ilmu usul fikih menunjukkan apa? Dalam ilmu usul fikih kalau ada kata kerja yang bentuknya kata kerja perintah ini menunjukkan kewajiban. Kecuali jika ada yang memalingkan dari asal daripada wajib itu, menjadi sunnah atau mubah. Dan ini tidak ada ya, indikasi atau dalil yang memalingkan dari kewajibannya. Dibawa kepada asal. Nah, bawa kepada asal berdiri dalam sholat fardu, asalnya adalah wajib. Dalam hadis juga diterangkan demikian, idza qumta ilas salati fa'asbighil wudu. Jika engkau berdiri untuk sholat. Nah, diri maka asbighil wudu, sempurnakan wudu dulu. Wudu dulu sempurna baru berdiri untuk sholat. Ya. Dalam hadis disebutkan jika engkau hendak berdiri. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu dikerjakan dengan posisi berdiri. Batasan berdiri bagaimana? Badan tegak lurus. Badan tegak lurus. Berdiri tegak. Ya. Ini definisi dari berdiri. Ya. Sekiranya seorang keluar dari definisi berdiri hingga merunduk seperti orang rukuk, maka tidak sah sholatnya. Kecuali orang yang bungkuk. Orang yang bungkuk, orang yang cacat ya. Cacat, bungkuk gitu. Tapi ketika dia ya berdiri ya, membungkuk seperti itu tidak sah ya. Dalam sholat fardu dia membungkuk dengan sengaja padahal dia mampu untuk tidak menjadi masalah jika dia sedikit membungkuk dengan syarat tidak sampai membungkuk seperti orang yang rukuk. Kalau membungkuk sedikit, tidak seperti sampai rukuk, maka ini tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Sedikit sedikit, tidak sampai posisi rukuk. Hukumnya tidak mengapa. Tapi yang lebih sempurna adalah tegak, ya tegak diri. Baik. Ini dalil ya. Ya, dalil tentang berdiri. Ya. Nabi hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu beliau berkata, "Aku ajarkan kepada kalian cara salat Nabi SAW
mereka berkata, "Perlihatkan kepada kami." Lantas dia berkata, Rasulullah SAW, jika berdiri untuk sholat, maka beliau berdiri dengan tegak, berarti tegak, dan mengangkat kedua tangannya, ya, sehingga sejajar dengan kedua pundaknya, mengangkat tangan ketika mau takbiratul ihram. Lalu jika hendak ruku, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya ketika mau ruku. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Lalu ruku, kemudian meluruskan rukuknya, tidak mengangkat kepalanya, dan tidak juga menunduk. Beliau meletakkan kedua tangannya pada lututnya ketika ruku. Maka para sahabat radhiyallahu anhum berkata, kamu benar, seperti itulah Rasulullah SAW, ya, sholat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi tegak di sini, tegak dan mengangkat, ya, berdirinya tegak. Ini berdiri Rasulullah SAW dalam sholatnya. Kapan seseorang tidak diwajibkan berdiri dalam sholatnya? Pertama, ya, tidak wajib berdiri dalam sholat fardu. Yang pertama ketika sakit. Boleh seseorang tidak melaksanakan sholat fardu dengan berdiri. Berdasarkan hadis, Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah jatuh dari kuda sampai lecet kulitnya. Atau terluka sisi kanan tubuhnya. Maka kami menjenguk pada saat tiba waktu sholat, beliau Nabi SAW mendirikan sholatnya dengan duduk tidak berdiri. Maka kami juga sholat di belakangnya dengan duduk di belakang beliau sebagai makmum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sakit Nabi, maka sholatnya dengan duduk. Ini adalah uzur bagi mereka yang tidak bisa sholat dengan berdiri. Kemudian dalam keadaan takut atau perang, fa'in khiftum farijalan aw rukbanan. Dalam surat Al-Baqarah 239. Di antara uzur, seorang boleh sholatnya dengan duduk. Ketika apa? Kondisi khauf. Ya, kondisi takut. Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan duduk. Ya, di sini. Ini uzur. Ya. Tahapan posisi orang sholat dengan duduk. Tahapan posisi bagi yang tidak mampu berdiri. Baik. Jika tidak mampu seorang berdiri dalam sholatnya, ya, enggak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Fattaqullaha mastata'tum. Dalam ayat yang lain, bertakwalah kepada Allah ya semampu kalian. Nabi mengatakan sholli qa'iman, sholatlah berdiri. Kalau nggak bisa, wa illam tastati qa'idan, duduk. Wa illam tastati, kalau nggak bisa mampu untuk untuk duduk, faqala janbin, maka sholat dengan berbaring. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk seorang sholat. Mudah sholat itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah menginginkan kalian itu mudah dalam ya menjalankan agama, tidak menginginkan dari kalian itu sulit dalam menjalankan agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini dalam hal puasa dan ibadah yang lain. Imam Nawawi mengatakan sholat dengan duduk tidak disyariatkan, harus benar-benar tidak mampu berdiri. Juga tidak cukup hanya dengan merasa kesulitan pada tingkatan yang paling rendah. Akan tetapi yang menjadi patokan ketika sulit untuk berdiri itu aja. Jika dia merasa khawatir mengalami kesulitan yang parah atau akan bertambah sakitnya atau yang serupa dengannya, atau bagi yang bepergian dengan kapal laut karena khawatir tenggelam atau pusing mabuk laut, maka boleh melaksanakan sholat dengan duduk dan tidak perlu mengulanginya lagi. Misalnya di pesawat, ya, ya mampu berdiri sebenarnya, cuman oleng atau mabuk. Misalnya di pesawat ada nih, Saudi Airlines, ada musholahnya. Atau di pesawat kalau nggak ada musholahnya ya mau nggak mau harus duduk. Kalau ada tapi dia pusing, malah tambah mabuk, mabuk udara atau mabuk laut. Nah, boleh baginya sholat sambil duduk. Kondisi-kondisi seperti itu. Itu dibolehkan. Ini fatwanya siapa? Imam Nawawi rahimahullah. Dan apabila sholat dengan posisi duduk, maka disunahkan untuk tarabbu, sunnahnya dengan bersila, duduk sila. Yaitu posisi duduk dengan memposisikan kedua telapak kaki di bawah paha sehingga betis dan paha menjadi tampak.
Ada hadisnya, Nabi SAW sholat dalam mutarabbi'an tarabbu, yaitu duduk sila. Ya. Baik, ini nanti diterangkan dalam gambar nih. Posisi yang pertama yaitu iftirash. Yang pertama, kalau mau sholat dengan kondisi duduk, pertama duduk ini apa nih? Iftirash ya. Iftirash. Duduk di antara dua sujud. Ini kondisi seseorang berdiri. Ini isyarat seseorang berdiri. Diganti dengan duduk iftirash. Kemudian dia rukuk ya. Rukuk merunduk. Ya. Kemudian i'tidal. Kemudian sujud. Agak sedikit apa namanya? Merunduk lagi. Kalau enggak, antum mau sujud, sujud aja nggak apa-apa. Kalau memang bisa sujud, langsung sujud. Langsung sujud normal. Kalau memang bisa. Ya. Setelah itu duduk lagi untuk posisi duduk seperti duduk tahiyat akhir. Apa namanya? Tawarruk ya. Tawarruk. Untuk membedakan duduk dan berdiri dengan posisi duduk tawarruk. Ya. Kemudian sujud, kemudian sebisanya. Kalau memang nggak bisa sujud, ya udah. Lebih merunduk lagi. Ini kalau bisa. Kalau mampu. Nggak bisa duduk seperti tadi, berarti duduk dengan bersila. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Ya. Coba di ini. Ada temennya Mas tuh banyak tuh. Alhamdulillah tuh. Berapa? Iya lumayan. Alhamdulillah ditemenin sama antum semua ya. Ini posisi yang kedua, urutan kedua. Kalau nggak bisa duduk iftirash. Nah, sebelumnya duduk iftirash. Kalau nggak bisa duduk iftirash, duduknya bersila. Nah, sila. Berarti sujud rukuknya ya nggak mungkin sujud ini ya. Kalau sila ini nggak bisa. Agak sedikit merunduk aja. Ruku, i'tidal, kemudian sujudnya agak merunduk. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa sila, boleh diluruskan. Jadi jangan langsung seperti ini, jangan langsung lurus. Tapi awalnya apa tadi? Iftirash dulu, kalau nggak bisa sila, kalau nggak seperti ini boleh. Menghadap kemana ini? Menghadap kiblat ya, menghadap kiblat, menghadap kiblat kita. Ya. Kemudian kalau nggak bisa duduk berbaring sebelah kanan. Jadi sisi kanan seperti orang tidur disunahkan tidurnya ya dengan berbaring di sebelah kanan. Ya. Berbaring ke sebelah kanan. Ya. Terus ini berbaring. Kemudian seperti ini. Kalau nggak bisa lurus, maka ditekuk seperti ini. Tetap sebelah kanan. Bila tidak mampu maka dengan berbaring seperti ini dengan wajah menghadap kiblat. Tetap ini menghadap kiblat. Atau jika tidak mampu miring sebelah kanan, maka terlentang. Kakinya menghadap kiblat. Ini kakinya menghadap kiblat. Ya. Ini urutan gerakan sholat untuk orang yang duduk dan apa namanya? Berbaring. Ya. Jadi gimana pahalanya Ustaz? Pahala untuk orang yang sholatnya dengan duduk atau berbaring karena uzur. Karena uzur, maka pahalanya masih sempurna. Karena uzur. Ya, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman. Jika seorang hamba sedang sakit berarti uzur kan? Atau safar, ini juga uzur, maka ditetapkan, dituliskan pahalanya sama 100%. Tidak 50%. Kerjanya 50%, tapi gajinya 100%. Karena ada uzur 100%. Maka ya'malu muqiman sahihan. Masya Allah. Ini kebaikan Allah Azza wa Jalla.
Ya karena apa? Karena dia sakit atau safar. Baik. Tapi kalau dia tidak ada uzur, ya nggak boleh dia khusus untuk sholat sunnah boleh ya. Sholat sunnah itu hukum sholat sunnah dengan duduk boleh nggak? Boleh. Kalau sholat fardu dengan duduk boleh nggak? Sholat fardu dengan duduk tanpa uzur, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sholat sunnah dengan duduk tanpa uzur boleh nggak? Boleh, tapi pahalanya tidak 100%, 50%. Ya, sesuai dengan kinerjanya. Dalam sholat pun itu ada penilaiannya. Siapa yang nilai? Ustadznya nggak bisa nilai setiap hari ya, paling pas POPB doang tuh dinilai itu. Gimana itu? Atau pas butuh nilai, "Ustadz, saya minta nilai." Nah itu. Tapi nilai yang sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada sholat sunnah seorang dibolehkan untuk sholat sambil duduk walaupun nggak ada uzur, ya, nggak ada uzur. Boleh melaksanakan dengan duduk, walaupun sanggup berdiri. Ini merupakan ijma, kesepakatan para ulama. Imam Nawawi mengatakan ulama telah sepakat boleh sholat sunnah dengan duduk meskipun dia mampu untuk berdiri. Ini juga pendapat Imam Ibnu Abdil Bar dalam Imam Ibnu Qudamah. Dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, Nabi SAW sholat ketika safar di atas kendaraan. Ya, Nabi SAW sholat ketika safar di atas kendaraan. Berarti duduk nggak ini? Duduk di atas kendaraan. Kendaraannya apa Nabi? Onta atau kuda. Mengikuti arah kendaraannya beliau bergerak sujud rukuk dengan isyarat yaitu dalam sholat malam, sholat sunnah, ya, sholat malam. Nah, ini dikerjakan oleh Nabi di kendaraan sambil duduk. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW melaksanakan sholat di atas kendaraan. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari. Ini nas-nas atau hadis-hadisnya. Kemudian dari Aisyah, Rasulullah SAW mendirikan sholat malam yang panjang dalam dalam keadaan berdiri dan terkadang dalam keadaan duduk. Apabila beliau membaca surat dengan sholat berdiri, maka beliau rukuk dengan rukuknya yang sholat berdiri. Dan apabila baca surat dalam keadaan sholatnya duduk, maka rukuknya dalam keadaan duduk. Ya, baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini keterangan hadis-hadis menjelaskan apa? Nabi SAW sholat sunnah dengan duduk tidak berdiri. Terus pahalanya gimana? Nah, pahalanya tidak bisa 100%. Pahala sholat yang dikerjakan dengan duduk setengah dari pahala sholat dengan berdiri. Pahala sholat yang dikerjakan dengan berbaring itu setengah daripada sholat dengan duduk. Coba orang yang sholat, Nabi mengatakan orang sholat sambil berdiri lebih utama. Orang yang sholat sambil duduk mendapat pahala setengah dari pahala sholat orang yang berdiri. Orang yang sholat sambil berbaring mendapat pahala setengah dari pahala orang yang sholat sambil duduk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nomornya 1116. Ya. Tapi ini keringanan apa? Rukhsah. Kalau antum mau sholat malam yang panjang. Kalau sholat malam yang cuma 2 rakaat, satu tahajudnya 2 rakaat, ya, apa namanya, witirnya 1, itu pun kulhu semua, kul'au sambil tidur. Nggak boleh kalau sambil tidur nggak boleh. Ini ijma. Kalau sholat sunnah sambil tidur nggak boleh. Nggak ada nasnya. Kalau sholat sunnah sambil bukan berbaring, tidur sama berbaring sama, duduk boleh. Nah, maksud saya cuma 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, qul dua kali sama qul huwallah ya. Boleh nggak? Ya boleh sebenarnya, tapi jangan duduk, apalagi berbaring-berbaring nggak boleh. Duduk. Nah, ini sholatnya Nabi itu luar biasa, hampir Nabi itu nggak pernah nggak sholat malam. Tiap malam itu sholat. Bahkan kalau sudah 10 malam terakhir itu nggak tidur sama sekali. Sholat terus, Masya Allah. Sholat terus. Afwan ya, anak kurang sehat nih.
Minum dulu, bismillah. Baik, lanjut ya. Alhamdulillah, tambah jamaahnya ya. Baik. Ini hadis Abdullah bin Umar yang menjelaskan tadi sholat sambil duduk itu pahalanya setengah daripada sholat yang berdiri. Tapi tidak untuk Nabi. Nabi walaupun duduk, sholat sunnah sambil duduk, Nabi pahalanya tetap sempurna 100%. Khusus untuk Nabi. Ini Abdullah bin Umar loh. Ini ya, saya ceritakan ini. Abdullah bin Umar, saya telah dikabari bahwa Rasulullah SAW telah mengatakan sholatnya orang yang duduk itu pahalanya setengah. Abdullah bin Umar mengatakan, saya melaksanakannya. Ya, saya mendapati sholat dengan duduk. Saya mendapatinya Nabi sholat dengan duduk. Saya meletakkan tangan saya ke kepala beliau. Maka beliau bersabda, ada apa wahai Abdullah? Saya menjawab, telah dikabarkan kepada saya bahwa Anda bersabda, sholatnya orang yang duduk itu setengah pahalanya. Tapi Anda melaksanakan sholat dengan duduk. Maka Nabi mengatakan, iya benar, akan tetapi saya tidak seperti kalian. Saya tidak seperti kalian. Saya mendapatkan 100 walaupun sholat sambil duduk. Nah, hadis ini menunjukkan kekhususan Nabi, ya, pahala untuk Nabi itu sempurna. Ya, sempurna. Jangan protes ya. Nah, Abdullah pengen protes nih, Abdullah bin Umar tadi. Katanya dapat setengah. Kok antum sholatnya duduk wahai Nabi? Saya tetap dapat 100. Itu kekhususan Nabi alaihissalam. Baik. Sholat di atas kendaraan laut atau kendaraan udara. Baik. Jazakallah khairan. Baik, syukur. Nah, duduk ya. Walaupun nggak sholat. Sholat di atas kendaraan. Masya Allah. Ya. Berkendaraan, siapa yang nggak berkendaraan? Ini fatwa dari para ulama. Boleh nggak kita sholat di kendaraan bagi orang yang mukim? Ya, usahakan jangan sholat di kendaraan. Orang yang mukim, nggak safar. Ya, nggak mukim. Sholat cari rest area yang terdekat. Gitu ya. Cari dan jangan di sholat kendaraan. Jangan. Turun, ya, gelar sejadah. Boleh nggak apa-apa situ. Di mana di tol? Mungkin nggak, kalau memang memungkinkan, nggak apa-apa sholat di tol, gelar sejadah. Misalnya kayak kemarin mudik di macet di Cipali itu, yang awal-awal dibuka Cipali itu, sampai 2 hari 2 malam itu pertama itu, sampai wah lama itu ya, akhirnya ya keluar semua, ya keluar, ya sholat di situ, ada yang buang air segala macam, Allah musta'an ya. Baik, kita baca. Komite tetap riset ilmiah dan fatwa. Ini fatwa. Jika penumpang mobil atau kereta atau pesawat atau hewan berkaki 4 takut akan dirinya jika turun mengerjakan sholat dan dia tahu jika diakhirkan hingga sampai di tempat yang dia bisa mengerjakan sholat dan waktunya habis, maka dia sholat sesuai kemampuannya. Berdasarkan surah Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berdasarkan kesanggupannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah menurut kesanggupannya. Wa ma ja'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak membuat kesempitan untukmu dalam beragama. Adapun mengenai posisinya saat sholat, ya sesuai kemana arah kendaraan tersebut, ataukah dia harus selalu menghadap ke arah kiblat atau secara terus-menerus, ataukah hanya di awal saja, ini semua kemungkinan ya, kemungkinan yang mungkin dilakukan saja. Ya yang mudah saja bagi dia. Jika memungkinkan bagi dirinya menghadap kiblat pada seluruh gerakan sholat di kendaraan, maka wajib lakukan hal itu. Bisa nggak? Di kendaraan tapi menghadap kiblat. Bisa dilihat kalau di kapal,
ketika kapal ya, Selat Sunda ke Selat Sunda itu dari Bakau ke Merak ya. Bakau di Lampung, Merak di mana sini? Di Banten ya. Biasanya di musola ada itu. Arah kiblat ketika sandar di Merak. Mana? Arah kiblat ketika sandar di Bakau kemana? Sudah ada nih kiblatnya. Ya. Atau kiblat ketika perjalanan dari Merak ke Bakau. Arah kiblat ketika perjalanan dibalik dari Bakau ke Merak ada di situ. Ya, usahakan kalau memang bisa. Jangan pas muter. Jangan pas muter. Biasanya kan muter tuh, muter. Nah, kalau sudah stabil jalannya kemana atau sandar di mana, sholat bisa. Kalau mampu. Kalau nggak mampu, Ustaz, saya pusing kalau di mana? Di musola, pusing. Misalnya, ya udah, sholat sambil duduk di tempatnya sih, Tapi usahakan kalau bisa pas takbiratul ihram dia menghadap kiblat, usahakan. Itu untuk sholat apa? Lanjut ya. Adapun dalam sholat sunnah maka hukumnya lebih longgar. Seorang muslim boleh mengerjakan sholat dalam semua kondisi yang disebutkan di atas kemana saja arahnya. Kalau sholat sunnah di kendaraan ketika safar boleh kemana saja arahnya. Ini lebih longgar. Akan tetapi lebih utama baginya untuk menghadap saat melakukan takbiratul ihram semampunya. Ini Dewan Fatwa yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Ini ada lagi nih. Jika sudah masuk waktu sholat di atas pesawat atau kapal, maka wajib bagi penumpang untuk mengerjakan sholat sesuai kondisi dan kemampuannya. Wajib ya. Jangan nggak sholat. Jika dia menemukan air, maka pakai air. Namun bila dia tidak menemukan air atau ada air hanya saja tidak boleh digunakan. Biasanya di pesawat. Jangan digunakan. Itu buat apa? Untuk buang air aja. Terbatas itu. Jangan buat wudhu. Maka dia tayamum. Tayamum aja nggak apa-apa dah. Daripada kita ya, melanggar peraturan. Dan itu nggak boleh. Air di pesawat untuk wudhu. Untuk apa namanya? Untuk buang air kecil atau buang air besar aja. Nggak boleh digunakan. Kecuali kalau antum bawa apa namanya? Botol sendiri, nggak masalah. Bawa sendiri. Tayamum saja. Jika dia menemukan debu dan sejenisnya. Jika tidak mendapatkan air dan debu pengganti, maka gugur kewajibannya langsung sholat. Demikian dia boleh mengerjakan sholat sesuai kondisi berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Tayamum ya. Tayamum. Baik. Untuk sholat fardu di kendaraan, nih lihat nih. Untuk sholat fardu di kendaraan, dia harus mulai sholatnya dengan menghadap kiblat baru kemudian mengikuti kemana arah tujuan kendaraan tersebut dalam sholat fardu. Sholat fardu khusus, ya. Usahakan Allahu Akbar itu pas takbiratul ihram menghadap kiblat. Setelah itu terserah. Khusus untuk sholat, usahakan seperti itu sesuai kemampuannya. Adapun untuk sholat sunnah nggak masalah, kemana saja pesawat itu. Karena Nabi SAW dalam perjalanannya mengerjakan sholat sunnah di atas tunggangannya kemana saja beliau menghadap. Ini khusus sholat fardu aja ya. Pas apa takbiratul ihram. Dia harus mulai sholatnya dengan menghadap kiblat. Baik. Ini dari Dewan Fatwa yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah rahmatan wasi'ah. Misalnya antum naik pesawat terus sulit ya. Naik kereta bisa mungkin. Nah, antum lihat ya. Pas dapat Allah. Pas dapat. Biasanya kan dilihat matahari itu. Memang bisa dimungkinkan seperti itu. Naik bis juga bisa, mungkin itu. Naik bis mungkin, naik kereta mungkin. Naik pesawat yang mungkin enggak. Bisa aja sih kalau pesawat ya. Pesawat pas menghadap apa namanya? Kelihatan mataharinya. Oh iya ini kiblat. Aja. Tapi pesawat kemana? Kalau cuma 1 jam 2 jam ya
Udah di bandara aja mendingan ya, di bandara. Gampang itu. Ya. Allahu a'lam. Sampai di sini ada pertanyaan? Soal di kendaraan. Kalau ada kemacetan karena masa tertentu, misalnya karena ada kecelakaan dan seorang pulang kerja misalnya pukul 2 siang dan kemungkinan dia keluar dari kemacetan saat waktu asar habis, maka dia boleh melaksanakan sholat asar di waktu zuhur dengan jamak takdim, tapi tidak boleh dilakukan qashar. Kalau dia bukan safar, boleh. Dilihat kondisinya, mudah. Wah, kira-kira nggak nyampe nih. Iya, biasanya macet ini. Macet maghrib. Soalnya saya pernah pulang dari Makanya dihitung-hitung jamak takdim aja. Itu tadi diarahkan untuk jamak takdim. Sholat asar aja duluan di kantor misalnya. Udah sholat. Antum misalnya mau pulang nih, hari apa nih misalnya. Tapi antum pakai apa? motor. Ya motor bisa. Ke situ banjir Ustaz. Lagi Oh, banjir. Banjir pas di Terawang. Terus gimana kalau banjir? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa turun. Ya kan turun lagi kejebak banjir. Iya bisa, nggak masalah. Nggak masalah, nggak masalah. Berarti antum bisa sholat zuhur. Tapi antum kan safar itu, Purwakarta itu. Boleh. Tapi ketika antum sholat jamak di sini, ya 4-4. Nah, kalau antum sudah keluar kota, safar, ya boleh 2-2 boleh. Boleh. Nggak masalah, Mas. Mudah insya Allah. Hukum bersandar pada saat berdiri dan arah pandangan baik. Ada 3 kondisi. Jika dalam kondisi lemah atau sakit, maka boleh bersandar pada saat pada sesuatu, entah sholat wajib atau sunnah. Ya. Kalau kondisi sakit, lemah, bersandar itu maksudnya di tembok atau di tiang boleh. Jika dalam kondisi normal, maka tidak boleh bersandar ketika mengerjakan sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh. Bersandar, duduk pun boleh. Walaupun sehat, normal. Sholat sunnah boleh. Ya mau nggak mau, iya. Nyender, iya. Berarti itu gitu. Ini menyender karena terpaksa itu. Karena terpojokkan ya. Terpojokkan ya. Ya nggak masalah. Ustaz, Ustaz boleh lihat yang slide sebelumnya nggak Ustaz? Tadi Boleh, ketinggalan. yang mana? Yang Nih. bersandar itu apa aja Ustaz? Ya itu. Bersandar ketika sholat fardu nggak boleh hukum asalnya. Karena sholat fardu itu di antara rukunnya apa? Berdiri tegak. Sandar berarti nggak berdiri. Nggak sah, nggak boleh. Kecuali karena memang kondisi. Kalau kondisi memang nggak bisa sama sekali, ya sudah. Hatta dia duduk pun nggak apa-apa. Berbaring pun nggak apa-apa, sesuai dengan kondisi. Kalau memang lemah, orang tua, atau sakit. Jadi kalau sholat sunnah tuh boleh tadi sambil apa Ustaz? Boleh sambil duduk. Boleh sambil Kemudian duduk. kalau sholat sunnah tuh ya kalau di kendaraan boleh menghadap kemana saja. Ya, dan kalau betul. sholat sunnah tuh juga boleh bersandar. Berarti lebih banyak variasi apa Ustaz? Lebih banyak Keringanan. Ini Ustaz ya. Rukhsah. Ya, keringanan ya. Ya, betul. Iya. Betul, Mas. Bagus, kesimpulannya bagus. Tapi pertanyaannya, boleh nggak sholat sunnah dengan tidur? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena tidak ada nas. Nabi alaihi salam hanya duduk. Sholat sunnah duduk. Itu sudah paling apa namanya maksimal. Keringanan paling maksimal. Terus, arah pandangan. Orang sholat kemana arah pandangan? Ke tempat sujud ya. Ke tempat sujud. Jangan kemana-mana. Ya, terutama ke langit. Ini larangan keras. Hendaklah orang yang memandang ke atas langit saat sholat itu harus berhenti. Atau pandangan itu akan
tidak dikembalikan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Ini ancaman ya. Kalau dia sholatnya sambil lihat ke atas, ini ikhtiras minasyaitan. Ini adalah curian daripada syaitan. Ya. Tapi kalau memang pandangan itu diperlukan bagi seorang makmum loh ini. Kalau imam nggak boleh, nggak diperlukan nih. Imam tetap lihat di tempat sujud. Atau sholat sendirian, nggak ada keperluan. Nah, kalau kita keperluan, ini suaranya kok nggak kedengeran. Allah. Ini udah sujud atau belum gitu. Nah, atau soundnya mati. Dia perlu lihat untuk yang ngintip ya. Boleh nggak apa-apa. Ya, dibedakan Imam Ibnu Hajar mengatakan mungkin bisa dibedakan antara imam dengan makmum. Dianjurkan bagi imam untuk melihat tempat sujud, demikian pula bagi makmum, kecuali ketika ia butuh untuk memperhatikan gerakan imam. Adapun yang sholat sendiri, munfarid, maka hukumnya seperti imam. Munfarid sendiri, maka tetap melihat tempat sujud untuk orang yang sholat. Ini pandangan. Pandangan ketika sholat ya. Ini banyak, hadis-hadisnya banyak sekali. Tidak saya sebutkan ya. Apa ini? Takbiratul ihram. Jam berapa, Mas? Ah, tahu. Tidak kerasa ya. Tidak terasa. Baca Quran, Kenapa? utama apa namanya matanya ke salat sujud atau membaca Quran tuh? Baca Quran. Oh, dia sambil membaca ya nggak mungkin tempat sujud ya. Ya. Sholat ketika sholat sunnah boleh dengan membaca Quran, mushaf. Maka ya nggak apa-apa baca mushaf kalau saat itu. Ini juga pesan aja pakai hafalan gitu. Kalau sholat wajib dengan hafalan, tidak membaca dengan mushaf. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka baca Al-Qur'an yang mudah saja. Daripada sholat. Ya. Adapun sholat sunnah, maka silahkan. Sholat malam, silahkan kalau mau membaca. Karena para sahabat demikian membaca mushaf. Tapi yang mudah saja. Yang penting sholat. Saat malam itu sholat. Baik. An-nadharu ila mawdhi'is sujud wal khusyu'. Kana sallallahu idza shalla taqta'a ra'suhu wa rama basarahu nahwal ardi. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Imam Al-Hakim, adalah Nabi SAW ketika sholat ya menundukkan kepalanya begini. Kepalanya ditundukkan, wa rama basarahu bi basarihi nahwal ardi, dan pandangannya diarahkan ke tanah. Ya. Diarahkan ke tanah. Wa kana yanha an raf'il basar ila sama. Nabi melarang keras ya seseorang sholat mengarahkan pandangannya ke atas langit. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud. Ya. Wa fi haditsin akhar idza shalaitum fala taltafitu. Dalam hadis yang lain, kalau kalian sholat jangan berpaling. Fa innallaha yansab wajhahu liwajhi 'abdihi. Karena Allah itu memandang wajah seorang yang sedang sholat fi sholatihi, dalam sholat. Malam yaltafit, selama dia tidak berpaling. Dalam riwayat yang lain, ya, Nabi mengatakan ikhtilasun yaqtalisu syaitan min sholatil abdi. Orang yang berpaling adalah itu curian setan yang dicuri ya saat hamba itu sholat. Hadis riwayat Bukhari, Imam Abu Dawud. Nabi pernah mengatakan la yazal muqbilan 'alal 'abdi fi sholati ma lam yaltafit. Allah akan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada hambanya saat sholat selama dia tidak berpaling. Fa idza sharafa wajhahu insarafa an. Kalau orang tadi itu ya berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Nah, ini pandangan sholat ketika pandangan seseorang ketika sholat di mana tempat sujud. Kecuali jika makmum itu
Ya, pendapatnya siapa? Apa tadi? Imam Ibnu Hajar ya. Bagi makmum yang membutuhkan untuk melihat imam silahkan. Tidak masalah. Baik, sekarang takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram. Hmm? Takbiratul ihram apa? Allahu Akbar. Takbiratul ihram atau takbiratul iftitah atau takbiratul tahrimah adalah ucapan Allahu Akbar. Jangan diganti. Allah Maha Besar. Atau Allahul Azim. Atau Allahul Kabir. Jangan dibaca seperti itu. Karena tidak yang sunnah adalah Nabi mengatakan Allahu Akbar. Dalam hadis yang sahih. Ya. Ketika seorang mulai sholat. Ini adalah takbir pertama dalam sholat. Ya. Sebagaimana Nabi mengatakan miftahus sholat tuhur. Kunci sholat adalah suci. Tahrimuha yang mengharamkan adalah takbir. Yang mengharamkan dari segala macam kegiatan aktivitas dalam sholat. Selain sholat, maka adalah takbir. Ketika sudah Allahu Akbar. Nggak boleh ngomong, nggak boleh gerak. Dengan sesuatu gerakan atau omongan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Ini yang mengharamkan. Makanya disebut takbiratul ihram atau tahrimah yang mengharamkan segala macam aktivitas selain sholat. Disebut ihram tahrimah karena diharamkan melakukan hal-hal yang sebelumnya dibolehkan karena jika dilakukan akan merusak sholat. Ini disebut ihram, disebut tahrimah karena haram sesuatu yang awalnya boleh karena sholat. Hikmahnya adalah mengingatkan bagi orang yang sedang sholat akan tingginya kedudukan orang yang sedang mendirikan ibadah sholat ini. Berhadapan dengan zat yang maha sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandakan bahwa segala sesuatu rendah di hadapannya hingga membuat hati dan anggota tubuh tunduk, menghilangkan gangguan hati dan memenuhinya dengan cahaya. Ini hikmah daripada seorang itu sholat. Betul-betul ya mengumpulkan semua lahir dan batinnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati untuk siapa? Lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Rabbul alamin, tidak ada sekutu baginya dan dengannya aku diperintahkan. Dalilnya sabda SAW kepada seorang sahabat yang belum paham tentang sholat setelah beliau mengatakan sholli fa innaka lam tusolli. Ada orang yang nggak bagus sholatnya. Ya. Sholatnya cepat-cepat, nggak tumakninah. Setelah sholat menghadap Nabi, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ulangi sholatmu. Kamu belum sholat, dia mengulangi lagi kedua kalinya. Sholatnya nggak tumakninah, kembali lagi ke Nabi, ya suruh ulangi sholat lagi karena nggak tumakninah. Ya. Maka diajarkan kepada Nabi sampai saatnya kalau kamu mau sholat, ya maka sempurnakan wudhu menghadap kiblat lalu bertakbir, ucapkan Allahu Akbar. Ya, ucapkan Allahu Akbar. Tidak ada katakan usolli, sholat, nggak ada melafadzkan niat di sini. Dan tidak ada hadisnya sama sekali mengucapkan melafadzkan niat itu ada di dalam hati. Innamal a'malu bin niat. Maka perkataan pertama dalam sholat apa? Perkataan pertama, bacaan pertama dalam sholat tidak lain dan tidak bukan adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, ini. Niat masuk nggak dalam rukun? Masuk. Tapi di dalam hati. Sebelum apa? Sebelum takbiratul ihram. Atau saat bersama dengan takbiratul ihram. Tidak boleh niat dilakukan setelah Allahu Akbar takbiratul ihram. Nggak sah. Niat dihadirkan sebelum takbiratul ihram. Atau bersamaan dengan takbiratul ihram. Bisa. Bisa.
Jadi sebelum wudhu sudah niat, dibawa sampai sholat, nggak berubah. Ini diantara kesalahan takbiratul ihram. Ya karena dia mau ngejar Ustaz, rukuk. Alfon Ustaz. Jeruk. Ya. Ya kenapa? Saya saya sebetulnya masih agak bingung dengan niat ini Ustaz. Iya kenapa? Ya, apakah niat ini saat kita niat saya mau sholat udah cukup gitu aja atau kita cukup melafazkan saya niat sholat zuhur gitu Ustaz. Jadi karena niat kan yang kita tahu tuh banyak definisinya Ustaz. Kalau di bahasa ya, maksudnya niat pada saat kita niat nih, misalnya jam 11 nih ini kan. Nah, saya niat nih nanti saya niat nanti mau sholat zuhur, apakah itu udah termasuk niat atau belum Ustaz? Atau niat itu dilafalkan di dalam hati dengan mengucapkan dalam hati, saya niat mau sholat zuhur itu sebetulnya niatnya kayak gimana Ustaz yang dimaksud dengan dalam hadis ini itu Ustaz? Baik. Iya. Niat itu ada dua. Niat al-ma'mul dan niat amal. Niat amal itu niat amalan yang mau dilakukan. Misalnya tadi niat untuk sholat zuhur. Ini jam berapa sekarang? Sebentar lagi sholat zuhur nih. Antum kan wudhu tuh. Wudhu mau sholat apa? Sholat zuhur. Udah dibawa aja sampai saatnya mau takbiratul ihram. Itu sudah antum sudah cukup dikatakan niat seperti itu. Sholat zuhur, kemudian ya sudah sholat zuhur. Kemudian apakah harus dilafal? Enggak dilafalkan. Dalam lisan atau dalam hati? Ya, dalam hati ya. Kalau dalam hati harus dihadirkan. Wajib dihadirkan. Ya, maka orang yang menghadirkannya kapan? Menghadirkannya sebelum takbiratul ihram. Antum mau bawa dari jam 11, setengah 12, antum bawa boleh. Sampai sebelum takbiratul ihram antum bawa itu. Niat sholat zuhur. Gitu. Mudah kan? Mudah. Dalam hati. Dan niat itu memang mahalluha al-qalbu. Tempatnya di dalam hati. Terus apa yang dihadirkan? Ya sholat zuhur misalnya. Niat amal. Ada niat yang kedua, niat ma'mul lahu. Niat amal itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua niat. Niat amal yang akan dikerjakan dan niat amal itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu namanya. Nah, niat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu. Berarti Ustaz sebelum sholat tuh nggak usah bilang niatnya saya mau sholat zuhur gitu, nggak usah Ustaz ya. Jadi cukup. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Kalaupun antum ngomong saya mau sholat zuhur nih, tapi dalam hati sholat asar nggak sah. Paham nggak nih? Ya nanti atau dibalik, saya mau sholat zuhur nih, padahal asar. Dalam hatinya sholat asar, sah nggak? Dia sholat asar. Dalam hatinya, ya nanti zuhur nih. Saya mau sholat asar nih, tapi dalam hatinya sholat zuhur. Memang sholat zuhur, sah nggak? Sah. Yang dinilai adalah dalam hati. Satu lagi boleh nggak Ustaz? Salah ngomong. Iya. Ustaz. Ya, silakan. Boleh. Nah, kan saat 2 minggu lalu kita ada ini Ustaz, ada safar ke Bukit Tinggi. Kemudian di tengah jalan kita akan berhenti tuh untuk sholat. Karena dari bandaranya ke Bukit Tinggi itu agak jauh. Terus kemudian Ustaz, saya kan ketinggalan tuh untuk sholat. Pas saya sholat ternyata saya nggak tahu kalau sholatnya itu 2 rakaat gitu Ustaz. Karena sebelumnya saya nggak ikut kayak briefing dulu, kita sholat jamaah ya, kita sholat
kosor ya gitu. Nah saya taunya itu sholat zuhur 4 rakaat Ustaz gitu. Jadinya saya niatnya ya niat sholat zuhur gitu. Zuhurnya yang biasa Ustaz. Itu bukan zuhur yang akan dijama dengan sholat asar Ustaz. Gitu Ustaz. Nah itu apakah saya harus mengulang lagi nggak Ustaz? Karena niat saya tuh salah Ustaz. Niatnya apa tadi antum? Saya niatnya sholat zuhur biasa Ustaz. Oh, antum sebenarnya musafir bukan? Ya saat itu lagi ada safar Ustaz ke suatu Safar. tempat Kalau gitu. safar itu kosor. Safar itu kosor, ya. 2 yang tadinya 4 jadi 2 rakaat. Dikosor kalau sedang safar. Kalau antum saat itu sudah apa ya? Antum itu jadi makmum apa jadi imam? Kalau jadi Saya imam jadi berarti makmum Ustaz. jadi makmum. Di belakang orang yang kosor. Enggak, kita kan rombongan Ustaz, rombongan. Nah, kayaknya sebelum sholat, rombongan saya itu udah sepakat gitu kita sholat zuhur kosor ya 2 rakaat. Tapi karena saya masbuk ketinggalan, jadi saya nggak tahu kalau akan sholat gitu Ustaz 2 rakaat gitu. Iya. Saya niatnya Terus antum sholat. ngapain? Saya Antum berdiri ikut lagi. jadinya 2 rakaat. Saya bingung Ustaz mau salam atau berdiri sendiri gitu Ustaz. Karena kalau misalnya saya sendirian nanti saya yang asarnya ketinggalan lagi gitu Ustaz. Karena kan mau digabung juga sama asar Ustaz. Oh iya. Berarti gini. Kalau antum safar, sholatnya dikosor yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu sudah betul. Kalau masalah antum nggak ngerti berarti sekarang udah ngerti ya. Ngerti. Kemudian Ya. di jamak itu menggabungkan itu ya tidak harus safar. Tidak harus safar. Ya, kalau menjamak itu tidak harus safar. Boleh menjamak misalnya 4 dengan 4. Zuhur sama asar 4. Kalau safar apalagi boleh juga itu ya 2. Berarti namanya jamak qashar. Dilihat, apakah orang safar itu harus mesti menjamak? Tidak. Ya, nanti sholatnya qashar aja. Misalnya sholatnya 2 rakaat. Nanti masuk waktu asar 2 rakaat lagi, boleh seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Bersama makmum di masjid. Silahkan. Masjid gitu. Berarti Kalau walaupun jadi imamnya 2 rakaat. walaupun tanpa diniatkan nggak apa-apa ya Ustaz ya, yang tiba-tiba gitu nggak apa-apa ya. Jadi ngikutin imam aja ya Ustaz. Iya, betul. Iya. Oh, oke. Ngikutin imam. Jadi walaupun tanpa niat kita 4 rakaat atau 2, berarti kita mengikuti Iya, imam aja berapa otomatis. rakaat ya Ustaz? Iya, otomatis. Kan antum safar. Antum ngikutin imam udah cukup. Nah, Oke, baik Ustaz. cukup. Terus Ustaz. Afwan. Di antara kesalahan takbiratul ihram ini salah ya. Ini kenapa salahannya ini? Bungkuk. Terlalu bungkuk ya. Ini sudah kayak rukuk ya. Takbiratul ihram dalam kondisi tidak berdiri biasanya dilakukan oleh masbuk yang ingin mendapatkan rukuk. Allahu Akbar sambil langsung itu. Telat. Buru-buru. Nah, udah rukuk, mau ngejar rukuk. Ini salahnya apa ini? Ini salahnya apa yang kedua? Muter ya. Allahu Akbar muter. Coba lihat tuh. Oh itu. Pernah lihat? Saya pernah nanya tuh. Salah. Sama anak pondok. Katanya alasannya gitu, tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Makanya diputar. Jadi kanan dulu. Ini salahnya apa ini? Ini salahnya apa yang ketiga? Takbiratul ihram yang salah karena menarik kedua tangan ke belakang. Padahal yang benar mengangkat kedua tangan ke atas. Ke atas ya. Nah, gini aja, ke atas aja gini. Bukan ya. Cuma senang. Nah, ini apa? Ini apa yang salah ini? Enggak ada ya. Nah, itu takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram. Membaca Allahu Akbar. Ya. Dan meletakkan apa namanya?
Caranya apa nih? Meletakkan tangan kanan di atas, apa namanya ini? Punggung. Di punggung. Atau meletakkannya di pergelangan. Atau di apa yang namanya ini? Lengan. Diletakkan aja. Posisinya gini, boleh, atau di pergelangan, letakkan, atau di lengan. Atau menggenggam pergelangan, boleh. Pergelangan atau ini menggenggam, boleh. Ini cara. Ini nggak boleh nih. Nggak ada. Kecuali kalau memang kondisinya darurat, artinya sudah desek-desekan gini. Ya sudah, mau nggak mau. Desek-desekan. Di dada, jangan di leher. Atau di lambung nggak boleh. Ya, di lambung nggak boleh. Ya. Tidak boleh diletakkan di lambung. Wad'uhuma ala sadri. Wa kana yanha 'anil ikhtisar fi shalah. Nabi melarang meletakkan tangan di lambung, ikhtisar. Ini kok enggak nyala. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. KIP siang apa pagi ini? Siang. Pagi menjelang siang. Ya. Pagi menjelang makan siang ya. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan dikerjakan post-testnya. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.